Yang pernah ngalamin GPU Radeonnya bermasalah dengan driver? Kumpul di sini. Jadi masalah driver di GPU-nya AMD si Radeon ini itu memang sudah sejak lama ada. Saya sendiri baru pakai Radeon itu dari sejak zaman RX 580. Itu adalah GPU Radeon pertama. Sebelumnya belum pernah sama sekali saya pakai Radeon. Dan kenapa saya nggak pakai? Karena banyak orang cerita bermasalah soal driver. Jadi waktu itu karena saya nggak terlalu paham tentang PC, ya udah cari yang aman-aman aja gitu ya. Nah begitu RX 580 muncul yang secara performance waktu itu bagus banget, saya pengen nyobain dan akhirnya saya coba. Terus ya udah keterusan dari 580 ganti lagi. Sampai sekarang RX 7800 XT ini jadi GPU untuk salah satu testbednya Tech and Tips gitu ya. Dari sekian banyak GPU yang sudah mereka rilis sejak RX 580, cuma Radeon Vega yang belum pernah saya cobain. Nah, dari sekian banyak GPU yang udah pernah saya tes, ya udah pasti saya jadi salah satu korban permasalahan driver. Dari yang masalahnya enteng banget, cuma sekedar di uninstall, habis itu diinstal ulang bisa, atau update versi jadi bisa lagi, sampai ada masalah yang bener-bener bikin saya pusing karena udah dicoba berbagai macam cara, tetap nggak bisa juga bre. Dan akhirnya saya punya satu solusi ultimate. Saya ceritain dulu ya, ini adalah salah satu kejadian terparah tentang driver AMD yang pernah saya rasakan. Jadi waktu itu saya ngetes RX 6700 XT. Jadi dia bukan pas awal rilis ya, udah agak beberapa bulan gitu ya. Nah waktu awal datang saya cobain semuanya baik-baik saja sampai akhirnya tiba-tiba nge-crash bre. Lagi tengah-tengah main game, tahu-tahu langsung nge-crash, terus habis itu mau saya buka gamenya lagi, ternyata nggak bisa. Dibilang GPU-nya nggak support. Dan waktu saya cek di device manager, ternyata bener, dia nggak ke-detect. Udah saya coba uninstall driver, saya install ulang berbagai macam versi driver yang ada saat itu, ternyata semuanya sama. Jadi kadang bisa terinstall, kadang nggak bisa. Kadang udah bisa jalan, tiba-tiba nggak lama nge-crash lagi. Dan karena nggak bisa menemukan solusi di PC saya waktu itu, saya akhirnya coba pasang di PC lain. Dan ternyata masalahnya masih sama. Saya coba di 3 PC kalau nggak salah, ternyata masalahnya masih begitu juga. Dan waktu itu sempat agak emosi, ini kenapa harus kayak gini gitu ya. Sampai akhirnya saya coba berpikir lagi, kalau sampai dia dipindah ke banyak tempat dan masih bermasalah juga, jangan-jangan bukan drivernya yang bermasalah. Jadi fungsi driver itu adalah untuk mengenalkan PC dengan hardware yang barusan kita pasang. Jadi sebenarnya di saat kita nyolokin hardware ke motherboard terus kita nyalain Windows, itu Windows nggak bisa serta-merta mengenali semua device yang terpasang. Dia butuh driver. Tapi ada banyak sekali barang-barang yang drivernya bisa pakai generic. Misalkan USB flash drive itu dia udah generic. Begitu kamu colokin langsung udah kebaca semuanya karena drivernya kecil gitu ya. Tapi untuk GPU drivernya gede banget, itu nggak bisa. Terus juga software motherboard agar bisa fungsi fiturnya bekerja full, itu juga perlu diinstal driver yang size-nya gede banget. Jadi akhirnya kalau kita bicara driver, itu kita nggak bicara tentang software drivernya doang. Tapi kita bicara tentang hardware-nya yang kita pasang, termasuk bagaimana koneksi dia ke motherboard-nya, termasuk juga operating system-nya. Jadi bukan hanya satu hal yang bekerja, tapi ada banyak hal. Nah, dari sini kalau kita bicara dari drivernya dulu aja, saat saya pasang GPU ini misalkan, saya akan download drivernya dari website resminya Radeon. Dimana saat saya cek barusan, itu versi terbaru adalah Adrenalin 24.6.1. Nah, driver tadi mau saya download di sini sekarang, atau saya download nanti di rumah, atau kamu download sendiri di rumah kamu atau di kantor kamu, kita semua akan mendownload satu file yang sama. Persis, gak ada bedanya. Jadi kalau sampai yang bermasalah adalah drivernya, si software driver Adrenalin 24.6.1 yang kita download bareng-bareng tadi, logikanya yang akan kena masalah bukan cuma saya, tapi semua orang akan terkena masalah. Orang yang mendownload driver yang sama, semuanya akan bermasalah. Tapi pada prakteknya enggak bre. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Jadi di sini saya mulai berpikir, berarti mungkin yang bermasalah di tempat saya waktu itu bukan drivernya,
tapi entah operating systemnya, entah hardware GPU-nya. Nah, karena operating systemnya ini udah saya coba di PC lain masih nggak bisa juga, sampai di 3 PC masih nggak bisa juga, berarti nggak mungkin kalau operating systemnya yang bermasalah gitu ya. Jadi akhirnya kecurigaan saya langsung tertuju pada satu hal, GPU-nya yang bermasalah. Jadi dia nggak mau diinstal driver karena memang ada sesuatu yang salah dengan hardware GPU-nya. Dan ini adalah hal yang sangat logis, karena saat tadi kita bicara download driver, kita semua akan mendownload file yang sama. Tapi di saat kita membeli GPU, kita nggak dapat barang yang sama, bre. Walaupun sama-sama tulisannya RX 7800 XT Hellhound gitu ya. Saya beli di sini, kamu beli di sana, dan orang lain beli di banyak tempat. Kita semua akan dapat kombinasi hardware yang berbeda. Chipnya beda, VRAM-nya beda. Semua yang ada di sini adalah barang yang berbeda. Jadi keyakinan saya saat itu, yang bermasalah bukan drivernya nih, tapi hardware-nya. Akhirnya ya udah, saya coba kirim RMA. Alasannya adalah nggak bisa diinstal driver, jadi nggak bisa dipakai gitu kan. Ternyata diterima, terus dikirim penggantinya, dan ternyata baik-baik saja sampai udah ganti jadi ini sekarang. Dan ini sekali lagi jadi reminder buat saya bahwa dalam dunia PC rakitan itu tidak ada jaminan 100% semuanya akan bekerja. Bahwa barang yang sama persis secara spek di tempat lain bisa berfungsi dengan baik, belum tentu di tempat kita bisa berfungsi dengan performance atau mungkin kestabilan yang sama. Barang dengan tipe yang sama belum tentu setelah dipasang semuanya akan punya tingkat compatibility yang sama. Makanya banyak kasus di tempat gue bisa, di tempat lu nggak bisa, terus akhirnya troubleshoot yang di tempat saya bisa, di tempat kamu nggak bisa, itu adalah hal yang umum terjadi. Tapi kalau kita kembali lagi ke masalah drivernya AMD, ya agak susah juga kalau bilang bahwa hardware-nya bermasalah, karena kalau memang hardware-nya bermasalah berarti banyak banget mereka bikin hardware bermasalah gitu kan. Dan saya juga nggak bisa memastikan apakah hal yang terjadi sebelumnya, masalah driver yang saya hadapi itu ya, apakah ternyata hardware juga atau sebenarnya memang drivernya bermasalah, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang pertama kali perlu kamu lakukan adalah uninstall drivernya dengan bersih. Pakai DDU, terus habis itu coba versi yang berbeda, masih bisa atau enggak. Kalau masih nggak bisa juga, coba di PC yang berbeda. Kalau memang masih nggak bisa, ya bisa jadi hardware-nya bermasalah dan tukar klaim garansi aja. Nah, tinggal sekarang saya masih penasaran nih. Saya pakai RX 7800 XT ini belum lama, dan waktu diinstal dia baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi saya penasaran nih, kalau saya ganti drivernya apakah juga akan lancar? Jangan-jangan kalau pakai driver yang berbeda dia akan muncul masalah. Nah, di sini saya coba praktekin jalanin RX 7800 XT ini dengan beberapa versi driver yang berbeda. Gimana hasilnya? Langsung kita lihat. Saya tes RX 7800 XT ini menggunakan 4 versi driver yang berbeda. Urutannya saya tes dari driver versi terbaru saat video ini dibuat, Adrenalin 24.6.1. Kemudian saya ubah-ubah versinya secara random dari versi 24.3.1 yang dirilis 3 bulan sebelumnya. Kemudian ganti lagi ke versi 23.9.1 yang dirilis bulan September 2023 dan versi 23.12.1 yang dirilis bulan Desember 2023. Dengan urutannya nanti random ya. Instalasi driver saya lakukan dengan menggunakan sistem clean install bawaan dari driver installernya. Yang menarik dengan sistem install seperti ini, bolak-balik versi secara acak, itu versi driver terbaru yang 2461 tadi nggak pernah muncul masalah sama sekali. Semua game bisa dijalankan dengan sempurna, tapi beda cerita dengan 3 versi driver yang lain. Ketiganya bermasalah saat akan menjalankan game. Red Dead Redemption 2 muncul peringatan untuk update driver. Minimum requirement adalah versi 20.2.2. Dan ini jelas aneh karena driver versi pertama aja udah versi 23. Tapi setelah saya ignore peringatannya, gamenya tetap bisa jalan dengan normal, tapi hanya di resolusi Full HD, nggak bisa lebih tinggi. Forza Horizon 5 juga sama. Muncul warning unable to detect hardware driver version pada ketiga driver selain yang terbaru. Tapi kalau di-ignore, gamenya tetap bisa jalan normal. Spider-Man Miles Morales juga sama. Muncul warning GPU tidak compatible dan butuh driver version 23.9.2. Ini juga aneh karena 2 driver yang bermasalah adalah versi yang lebih baru. Tapi sekali lagi, gamenya tetap bisa dijalankan. Berikutnya saya coba install driver dengan menggunakan DDU sebelumnya. Bersihin driver yang sudah terinstall, baru install driver baru. Dan hasilnya ternyata semua warning error tadi langsung hilang, bre. Semua game bisa dijalankan tanpa masalah sama sekali. Tinggal apakah ada perbedaan performance atau enggak ya. Kita mulai dari Apex Legends di resolusi Full HD. Terlihat di sini average FPS-nya sama di semua versi driver, tapi untuk 1% low-nya naik turun ya, dimana driver versi terbaru dia terlihat lebih stabil. Kemudian di 2K hasilnya kurang lebih sama. Pengecualian pada driver 23.12.1 dimana 1% low-nya agak sedikit rendah dibandingin yang lainnya. Pada resolusi 4K hasilnya agak berbeda lagi. Di sini terlihat bahwa driver
driver 2431 dan 2391 adalah justru yang lebih tinggi secara average maupun 1% low FPS-nya. Kemudian pada Cyberpunk Full HD, untuk average FPS terlihat hampir sama semua di semua versi driver, tapi di sini untuk 1% low-nya 23121 kelihatan lebih tinggi sedikit. Pada resolusi 2K justru kebalikannya, malah 23121 1% low-nya jadi paling rendah. Sedangkan pada 4K hasilnya kurang lebih sama di semua versi driver. Spider-Man Miles Morales 1080 terlihat urutan average FPS-nya semakin baru drivernya semakin tinggi ya. Tapi untuk 1% low-nya kurang lebih sama di semua versi driver. Di 2K hasilnya lebih bervariasi lagi, tapi di sini terlihat bahwa driver versi terbaru angkanya lebih tinggi dari yang lainnya. Tapi untuk 1% low-nya malah justru paling rendah, bre. Terakhir pada 4K hasilnya juga naik turun, tapi di sini terlihat bahwa driver versi terbaru sedikit lebih stabil dibandingin yang lainnya, tapi bedanya tidak terlalu signifikan. Kemudian pada Forza Horizon, average FPS di Full HD terlihat hasilnya hampir sama kecuali 2431 yang agak rendah dibanding lainnya. Sedangkan untuk 1% low-nya justru driver yang paling awal adalah yang paling tinggi. Kemudian pada resolusi 2K, untuk average FPS kurang lebih sama semua dan untuk 1% low-nya juga kurang lebih sama. Dan terakhir pada 4K hasilnya juga kurang lebih sama di semua versi driver. Kemudian game terakhir yang saya tes adalah Red Dead Redemption 2. Di sini untuk average FPS pada Full HD terlihat trennya semakin bagus untuk driver yang semakin baru. Sedangkan untuk 1% low-nya kurang lebih sama di semua versi driver. Kemudian pada 2K kurang lebih masih sama seperti sebelumnya, bahwa driver yang lebih baru FPS-nya lebih tinggi secara average, tapi untuk 1% low-nya masih sama aja di semua versi driver. Dan terakhir pada 4K hasilnya terlihat lebih rata di semua versi driver. Perbedaannya hampir tidak terasa. Yap, itu dia tadi RX 7800 XT dites dengan berbagai macam driver yang berbeda. Sebenarnya apapun hasil tes barusan tidak merubah apapun. Bahwa banyak orang yang mengalami masalah dengan drivernya Radeon. Bahwa yang saya tes ada masalah atau enggak, ya itu mungkin gacha kali ya. Tapi sekali lagi, kalau sampai terjadi di tempat kamu beli GPU Radeon dan ternyata ada yang bermasalah dengan drivernya, jangan panik. Sekali lagi, coba install driver versi yang berbeda. Siapa tahu di awal memang ada masalah, tapi di update yang lebih baru masalahnya sudah hilang, tapi muncul masalah baru lagi. Dan kalau memang udah dicoba berkali-kali masih nggak bisa juga, dan kamu nggak ada PC lain untuk ngetes, ya nggak ada masalah juga. Kamu coba klaim garansi aja. Walaupun nanti di sana dia bilang, wah mas, di sini bisa kok. iya, nggak ada hubungannya sama gua. Gua butuhnya GPU ini bisanya di PC gua, bukan di PC elu gitu ya. Jadi walaupun dites di sana bisa, tapi di tempat kamu nggak bisa, sah untuk kamu tetap minta klaim garansi aja. Yang penting kalau mau klaim garansi jangan nyolot, bre. Karena di sana orangnya manusia juga. Kalau dari awal udah sebel sama kamu, ya bakal sulit kali ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.